Hai semuanya, di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan kekinian. Ini diminati banget di saat bulan Ramadan atau di bulan puasa ya. Peminatnya banyak banget dan cara buatnya cukup mudah. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan wadah anti panas, kemudian masukkan pewarna makanan hijau tua. Kalau teman-teman punya pasta pandan juga boleh. Kemudian ini kita tambahkan sedikit dengan air lalu kita oleskan di wadahnya ya teman-teman, seperti yang ada di video sampai rata ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan 5 sendok makan gula pasir, 25 gram tepung beras, lalu 90 gram tepung hankuit. Lalu kita tambahkan selembar daun pandan, seperempat sendok teh garam dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 750 ml air putih. Kalau teman-teman mau ganti santan juga boleh. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian langsung kita masak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kita masak sampai mengental dan meletup-meletup. Nah, ini sudah mengental, terus aja kita aduk ya. Pastikan apinya sedang cenderung kecil biar nggak cepat gosong. Nah, ini sudah cukup mengkilat dan sudah meletup-meletup. Ini sudah cukup. Kita matikan api kompor, lalu kita buang si daun pandannya, lalu langsung masukkan ke wadah yang tadi sudah kita beri warna hijau ya. Kita masukkan semuanya. Setelah dituangkan semuanya, jangan lupa untuk diratakan biar hasilnya merata dan lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita bisa sisihkan sampai dingin atau sampai set ya, boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini sudah set ya teman-teman. Kemudian kita ambil secukupnya air atau setetes 2 tetes, tambahkan pewarna merah, ini merah cabai ya. Lalu kita aduk dulu sebentar dan kita olesin di atas permukaan si kuenya tadi. Kita olesin perlahan sampai merata ya teman-teman, biar hasilnya bagus. Nah, ini udah selesai, hasilnya jadi cantik banget. Kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita bikin kuah santan. Ada 2 lembar daun pandan. Aku pakai 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kita masukkan dulu satu persatu santannya. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 700 ml air putih. Kemudian ini santannya kita aduk dan kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian diamkan sampai dingin. Selanjutnya kita bikin bahan gulanya. Ada 250 gram gula pasir. Kita bikin karamel dulu ya teman-teman, tapi jangan sampai hangus ya, biar nanti gulanya lebih wangi ya, jadi nggak ada aroma-aroma hangusnya. Pastikan kita pakai api yang kecil aja. Nah, kalau sudah membentuk karamel seperti ini udah cukup. Kemudian kita masukkan air sebanyak 450 ml. Ini api kompornya masih menyala ya teman-teman, sambil kita aduk-aduk supaya si gulanya cair. Nah, ini udah cair, kemudian angkat dan diamkan sampai dingin. Untuk lengkapnya aku tambahkan si sagu mutiara ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku mau potong-potong kuenya. Potongnya disesuaikan selera teman-teman aja ya. Untuk hasilnya jadi seperti ini, cantik banget ya teman-teman, ada 3 lapis. Nah, kalau untuk perjualan teman-teman bisa kemas dengan
cup ukuran 200 ml atau 400 ml sesuai dengan harga jual aja. Nah, kita masukkan kuenya secukupnya aja. Ini hasilnya jadinya banyak banget ya teman-teman, tapi ini aku nggak bikin atau aku nggak sajikan semuanya. Nah, ini aku tambahkan dengan sagu mutiara. Untuk sagu mutiara proses masaknya aku pakai metode 5-37 atau boleh teman-teman cek di kolom deskripsi untuk lebih lengkapnya. Nah, kemudian aku tambahkan si kuah santannya. Lalu setelah itu kita tambahkan juga gula yang tadi udah kita buat. Ini gulanya ini wangi banget ya, wangi karamel. Kalau mau disajikan tinggal ditambahkan dengan es batu aja ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan dulu si gula karamelnya. Ini seriusan enak dan seger banget, cocok banget untuk ide jualan takjil Ramadan atau bisa jadi dijadikan takjil untuk pembuka puasa di rumah ya teman-teman. Nah, ini di sini aku mau coba icipin ya teman-teman. Ini kelihatan seger banget ya, apalagi untuk disajikan untuk takjil Ramadan. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.